yaitu dari aparatur pemerintah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Heldi Agustian SE SHMH. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad ja'ala dina ribatun batinan bainal qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. alladzi qad badala juhdahu litaqwimil aqwaid a'udhu. Sama-sama kita hormati para habaib. Alhamdulillah Habib Mustafa masih ada, terima kasih. Para kiai, para ustadz yang hari ini kumpul sama-sama kita, alhamdulillah, wabillahi wabil khusus kepada Ketua MUI Kecamatan Citakil Bapak Kiai Haji Hayati, alhamdulillah, wabillahi Ketua DKM Al-Muhajirin, terima kasih Pak Ustadz Sibro, polisi, kemudian Ketua Panitia, mana tuh Pak Usbandi ya, Pak Haji Usbandi, ya, kemudian Ketua RW, terima kasih Pak Jenderal Arifin dan Pak Komandan kami, bil khusus juga Pak Camat, Pak Ikhlas ini dari pagi dia sama-sama saya. Di pagi undangannya saya 4 Bu, alhamdulillah Bu, malam kita 3. Lagi musimnya ini memang lagi silaturahim yang luar biasa ini. Ya, kemudian Pak Sekman, anak-anak terima kasih. Lurah, kan di Lurah itu ada yang tua ya. Kemudian Pak Rektor, Pak Purwon, Bapak Ketua RW, Ketua RT, semua jemaah Pak Haji Sunadi juga terima kasih ketemu lagi hari ini di sini. Wabil khusus kepada ibu-ibu yang sangat luar biasa hari ini, pakaiannya warna-warni, menandakan keindahan yang ada di warna sari ini. Amin. Adik-adik, para pemuda-pemudi, awalnya boleh pantun nggak nih? Boleh. Boleh ya. Seluas hamparan pasir di Gurun Gobi, Cakep. mengeluh panas akan musim kemarau. Selamat memperingati Maulid Nabi, mari kita teladani akhlak beliau. Amin ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para ustadz tentunya. Yang pertama, alhamdulillah kita sama-sama bangkit silaturahim. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semuanya Allah panjangkan umurnya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan. Dan saya doakan cepat lunas utang-utang. Kalau tadi Pak Haji Rusbadi mau kalau dibayar besok, ya. Tadi dibisikin awali, kayaknya sebentar lagi di sini. Jadi Pak Wali agak panjangan dikit. Bingung-bingung. Yang pertama, kita mesti bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita ini di Indonesia ini bangkit berkumpul seperti ini. 2 minggu yang lalu saya baru pulang umrah. Di Mekah dan di Madinah itu nggak bisa lagi pakai ini berkumpul banyak-banyak. Nggak ada lagi yang namanya maulid seperti ini kan. Ya, betul kan? Karena beda pemahamannya sedikit. Ya. Kita bersyukur karena kecintaan kita terhadap Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbukti terus menerus kita lakukan setiap tahun karena kita cinta dan generasi kita penerus kita juga agar cinta. Ya, jadi semuanya ada dalilnya, ada hadisnya pasti seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur pada saat di Madinah saya telepon langsung Kiai Haji Khairul Anwar. Saya katakan sama beliau, Ustaz,
saya mau ketemu, insya Allah gurunya beliau di Madinah, yaitu Habib Zain bin Smith. Pak Heldi bisa ketemu, insya Allah Ustaz. Saya lagi berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan saya untuk bertemu beliau, karena umurnya itu hampir 90 tahun dan tidak boleh kumpul-kumpul. Makanya apalagi maulid, beliau itu salah satu orang yang notabene sulit ditemui karena situasi kondisi yang saya tidak bisa ungkapkan. Alhamdulillah, adabnya gimana Ustaz? Adabnya Pak Heldi datang aja, gak usah banyak ngomong, ngeliatin aja. Guru saya udah pasti tahu apa yang diminta Pak Heldi. Oh iya benar. Barang dengerin ceramah 1 jam ngobrol-ngobrol Arab yang saya memang nggak paham sama sekali apa artinya gitu. Saya cuma bisa ngeliat aja. Barang saya ngeliat sorban boleh sorban. Saya benar dalam hati sorban boleh juga dapat sorban, ya Allah. Barang pulang semua orang Arabnya diantar. Kami bersisa bertiga doang dari Bandung, saya sama anak saya. Ditanya lagi, dari mana? Cilegon, Banten, saya bilang. Kiai Haji Hairul Anwar Al-Fat. Beliau ini sebetulnya lahir di Jakarta, tapi bermukim di sana sudah cukup lama. Dan mohon maaf ini, beliau adalah salah satu wali Allah. Para habaib yang ada di seluruh dunia itu takdir sangat luar biasa. Sebentar mau dikasih hadiah, sorban. Agaklah menunggu, kali didoain dulu kali. Bener, yang keluar sorban dikasih sorban saya. Alhamdulillah Allah, anak saya dikasih BHS lama itu yang sering dipakai. Beliau selalu kasih hadiah itu yang sering beliau pakai. Saya telepon lagi dong, Kiai Haji Hairul Anwar, Ustaz, saya dikasih hadiah. Weh Pak, mana dikasih hadiah apa? Weh saya nanya dulu, Ustaz biasa dikasih hadiah apa? Tasbih saya biasa, weh saya beda sama sorban. Beliau, insya Allah, lebih baik lagi, insya Allah. Alhamdulillah Bu, bisa ketemu, begitu sehat beliau. Tapi diketemuin jam 11 malam. Habis dari situ saya ke Mekah. Saya pengen ketemu Said Ahmad Muhammad Al-Maliki. Gimana caranya? Berdoa, ya Allah, ketemu ya Allah, dengan link saya. Tiba-tiba dari Surabaya, dari Bangil telepon saya. Habib Segaf, Pak Wali, ada yang telepon dari Mekah. Ada yang nanya, kenal sama Pak Wali Kota Cilegon enggak? Saya jawab, kenal. Saya jawab, saudara saya. Dan saya jawab, orang baik. Subhanallah. Waduh, Habib Segaf ini juga murid daripada Habib Zain. Ada apa? Ya namanya ditanya, katanya Pak Wali mau ketemu. Insya Allah. Barang tahu tiba-tiba datang utusan. Pak Wali, ada yang mau ketemu Habib Alwi, Syekh Said Alwi bin Abbas. Beliau adalah sepupunya Said Ahmad. Wah, Pak. Saya bilang, oh ada Habib, ada Said mau ketemu saya. Saya nggak pernah nelpon Said Alwi, tapi beliau kenapa pengen ketemu saya? Yang namanya beliau sepupu daripada Said Ahmad, saya datangin. Alhamdulillah Allah berikan ridho, Pak, didoain ternyata khusus buat wali kota Cilegon. Termasuk nama saya ditambahin. Bagusnya itu ditambahin Abdul Hadi. Hadi yang memberikan Abdul petunjuk apa aja? Hah? Waduh, ya nama
namanya dikasih nama sama Abaib ya, orang ngetok gitu ibaratnya di sana. Ya saya terima aja, nuhun. Ya kan? Didoain ya Allah. Murid-muridnya Indonesia lah. Besokannya kering, panas artis. Iya benar. Karena memang panasnya luar biasa. 42 sampai 48. Wong di Madinah dingin aja, katanya panas semua keluar. Gimana yang panas kelompok kayaknya. Tuhan, saya kira Oktober udah dingin, atau September Oktober udah dingin lah. Tiba-tiba datang WA. Awali, berapa orang yang mau ketemu Said Ahmad? Perempuan berapa lagi berapa? Saya katakan 3 perempuan, 4 laki-laki. Jarang para habaib mau ketemu perempuan itu jarang. Awali disilakan datang jam setengah 12. Mending ada Google Map-nya, alamatnya juga nggak tahu saya. Sudah, tetapi alamatnya di mana? Dia dikasih Pak. Waduh. Coba, baik, cari alamatnya. Alhamdulillah Allah kasih ridho datang, langsung sembuh saya Pak. Karena pengen ketemu beliau. Ya kan? Bareng pas pengajian kalau tidak salah beliau mengatakan seperti ini. Kalau Habib Zaid bin Smith saja di Madinah mau ketemu wali kota Cilegon, apalah saya juga ingin ketemu wali kota Cilegon. Oh aduh, hoki benar ya Allah, bersyukur ya Allah, tawasul Bandel sendiri. di mama dipasangin saya korban, bacain doa mana. Tiba-tiba dikasih ruangan buat istri saya sekeluarga. Tamu khusus saya, VVIP, kepala otak ternyata yang saya makan. Saya kira kepala kambing. Agak gede nih saya bilang nih. Lagi ketawa lagi, saya ingat banget jawabannya lagi ketawa. Akan mereka. Beliaunya masuk ke ruangan istri saya itu sama-sama kita. Sebentar ada tamu. Masuklah. Ya. Anak saya 2 disangka kembar. Dia bilang bukan ini. Kamu yang satu lagi ini urusin politik bapak kamu. Yang satu lagi punya pondok pesantren. Anak saya yang punya pondok pesantren itu paling bungsu. Padahal dia peternakan, peternakan nanti kalau dia lulus nih. Aku peternakan pesantren gimana ceritanya? Udah dengerin aja sih. Barokah kamu, barangkali kamu sukses, kamu bisa bikin pondok pesantren. Udah itu aja. Dia banyak banget. Jadi Bu, barang pulang saya dikasih hadiah lah. Oh bayangin. Saya sering ngasih hadiah kali ya. Hanya dikasih pulang hadiahnya lagi. Baru otak berat banget tuh. Barang saya buka, waduh. Berat apa ya? Kayaknya minyak wangi di situ. Atau emas batangan kan kamu mungkin. Dapat gua minyak wangi ternyata 100 gram, tapi memang kemasannya bagus banget, mahal pasti dia kasih sama saya. Subhanallah. Sebelumnya waktu saya umroh juga ketemu Habib Rizik. Makanya saya bilang barokah ya. Bisa ketemu dan nggak mudah ketemu beliau di para habaib yang di Jakarta, mau ketemu juga susah. Tapi alhamdulillah wali kota Cilegon bisa dengan mudah gitu. Pas saya lihat di Google yang ketemu sama beliau calon presiden. Aduh ini wali kota. Jadi banyak keberkahan Bu. Ternyata sekarang zaman informasi itu bisa lihat Google gampang. Termasuk wali kota ada di Mekah aja banyak yang WA. Wali lagi di Mekah ya. Saya anaknya ini, saya anaknya ini lagi di Mekah. Semua lagi di Mekah. Ternyata anak-anak Mesir, anak-anak Cilegon yang ada di Mesir. Alhamdulillah. Sini. Cari rumah makan paling enak di sini di mana? Boleh kota yang bayar. Enggak ya. Ketemu wali kotanya kan seneng Pak. Daripada foto, minimal mahal. Makan biasa ongkos pulang, betul nggak? Alhamdulillah barokah Bu. Termasuk pada saat buka pintu, ada orang dulu. Siapa Pak? Boleh saya ada rincang Pak Wali. Mau suruh ketemu apa saya nih? Saya naik sepeda 7 bulan Pak Wali. Ya Allah. Sama siapa aja?
dari Madura, dari Magelang, dari Jakarta, semua sudah nunggu Pak Wali Kota Cilegon di bawah. Waduh, ada aja Wali Kota Cilegon di bawah. Barang turun ke bawah. Serius. Yang juga ngobrol-ngobrol. Termasuk di Madinah pun, waktu di Madinah saya itu ada yang WA saya. Pak Wali, tolong Pak Wali mampir di restoran saya. Beliau tuh ya punya saham juga di situ. Kalau ibu-ibu ke sana ke Madinah Asian Restoran, udah makan bakso semuanya saya bayar. Saya foto-foto, saya kasih ke IG-nya dia. Saya udah datang ya, Pak Umar. Beliau nyari WA saya. Pak Wali, mohon maaf, saya nggak ada Pak Wali. Sekarang saya udah beli Pak Wali iklan gambar ikan mentah dikasih, gambar sayur asem dikasih, semuanya. Mana nggak lapar kita nggak. Sekali lagi Pak Wali datang, sayanya bukan siapa-siapa, saya lihat tinggi kamu ini, fotonya sama menteri, fotonya sama calon presiden, fotonya sama artis-artis. Saya bilang gitu. Weh, saya cuma wali kota doang. Iya Pak Wali. Pak Wali, saya pernah tinggal setahun di Cilegon Pak. Saya dengar tentang Bapak. Pak Wali ini meskipun kecil-kecil tapi kacang hijau. Buat kacang hijau maksudnya gimana? Berisi. Alhamdulillah. Ada mana istilah baru kok? Datang saya ke sana Pak. Barang datang ke sana, ya Allah, makanan buat 20 orang kali. Saking kangen makanan Indonesia, enak banget yang dia makan. Kedipin mata sama istri kan, Pak, jangan sampai nggak bayar Pak, malu. Barang mau dibayar nggak ada menunya. Duh, gimana cara bayarnya nih kita nih? Kan menunya bakso, menunya somai, ya. Jadi nggak ada menunya. Akhirnya saya kasih aja sama pelayannya, atau ketahuan sama dia. Diambil lagi duitnya, dikejar terusnya Pak, dikasih. Subhanallah, gratis makan Tuhan. Maka oleh karena itu, betul apa yang dikatakan sama ibu saya, banyak memberi, jauh lebih banyak menerima. Ilmunya apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima Kasih. banyak kan kita ini mau terima tapi nggak mau Kasih. ibarat uang mangan kalau ngising-ngising. Makanya alhamdulillah dana POP saya tadi saya bawa, kalau banyak ya sedikit-sedikit apa-apalah. Terima. Mana panitia ini? RTP ini terima. Sini Pak. Terima. Kasih. Alhamdulillah. Biasa dana POP wali kota itu kalau keliling. Banyak, tapi yang penting ikhlas. Jangan kayak ibu-ibu bukan di sini harus sono. Giliran maulid gini, bapaknya mau nyumbang 1 juta, jangan Pak, banyakkan. Banyakkan. Mendingan buat 5 saja. Pas dikumpulin emas sudah sekilo, barang udah sekilo, ibu-ibu gering. Pada saat ibu gering, ibu meninggal dunia. Istri mudanya bilang gini, alhamdulillah, dapat warisan emas. Bekas Bu. Contoh ini contoh. Bersedekah lagi kayak gini-gini nih, kapan lagi kita bersedekah? Insya Allah Al-Quran sudah menjelaskan akan diganti dengan 10 sampai 700 kali lipat. Amin. Amin. Amin ya amin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, kalau bicara maulid pasti bicara akhlak. Coba lihat dulu akhlaknya kan. Tuh kan, bener kan? Ada dalam satu hadis disebutkan ini lama terus ya, suruh nungguin sampai Ustaznya datang. Tuh jadi penceramah bodoh. Pada saat Rasulullah SAW duduk dengan sahabat Rasul, datang kaum Ansor yang bertanya, ya Rasulullah SAW, siapakah umatmu yang paling utama di muka bumi? Apa kata Rasul? Rasulullah SAW menjawab, umatku yang paling utama di muka bumi ini adalah umatku yang baik akhlaknya. Karena sekarang ini kita lagi krisis akhlak. Banyak orang ngomong tapi nggak tahu apa yang diomong Pak.
Banyak orang ngedenger kayak sekarang ibu nih, tapi nggak tahu apa yang didengar. Banyak orang yang ngeliat tapi nggak tahu apa yang Lihat. Ini masalah di krisis akhlak ini. Setiap tahun maulid terus, pulang ke rumah besoknya balik maning, nggak berbekas. Ustadz yang ngomong, coba sih ibu diniatkan, Pak, diniatkan bareng-bareng kita mempelajari bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Ibu-ibu kadang-kadang kalau laki marah sama suami salaman aja gak mau. Bukan di sini bu, di Solo bu. Minimal kau salaman itu bu, ya Allah. Kayak anak-anak santri pulang balik enak tuh buat itu. Karena udah ketahuan ibu-ibu mah surganya itu di suami, selesai. Akhlak kita lebih baik lagi bu, ke depan Pak, punten ya. Saya nggak bisa ceramain ini, cuma saya berupaya. Ya Allah, wali kota ini cuma jabatan apa sih? Biasa-biasa aja lah saya menjadi wali kota aja lah, nggak mau terlalu disambut-sambut gimana enggak lah. Yang penting gua kerja bener aja, kasarnya begitu Pak, punten. Maka ditanya lagi, ya Rasulullah SAW, siapakah umatmu yang paling cerdas di muka bumi ini? Apa kata Rasul? Rasulullah SAW menjawab, umatku yang paling cerdas di muka bumi dan umatku yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan sebaik-baiknya kehidupan setelah kematiannya. Udah lebih. Coba kita hitung yuk, Bu, Pak. Sekarang tahun berapa nih? 2020? Besok 2024. Kemarin 2020. Pertambahan tahun cuma 1. Nggak mungkin lompat dari 23 sampai 25, nggak mungkin. 1, 2024, 2025. Dan tidak mungkin ada tahun 2023 kalau tidak dimulai dari tahun 1 terlebih dahulu. Pertanyaan saya, ilustrasi nih Bapak. Kalau usia kita 100 tahun, 2023 dibagi 100, ada 20 abad, ada 20 kuburan di atas kita. Pertanyaan saya, nyampe gak usia kita 100 tahun? Belum tentu. Tapi kesimpulan saya, Heldi Agustian, bahwa kehidupan di bawah tanah jauh lebih lama daripada kehidupan di atas tanah. Mumpung hari ini kita masih di atas tanah, maka kita berbuat baiklah. Maka kita berubahlah akhlak kita. Karena kapan, di mana, dan apa penyebabnya kita kematian itu tidak ada yang tahu. Dalam beberapa ayat disebutkan, dalam hadis juga, bahwa dikatakan al-maut itu hak, kullu nafsin dha'iqatul maut, kafa bil mauti wa'idun. Jadikanlah kematian sebagai pembelajaran bagi kita semuanya. Bagi Tiara saya melihat Habibnya usia 35, dikuburnya 300 tahun Bu. Umur kuburannya bertambah, umur hidupnya gak bisa bertambah karena udah meninggal dunia. Coba yuk, suatu ketika saya lihat lagi meninggal 22 tahun yang lalu, usianya 22 tahun, draw. Saya bilang baru draw. Pasti kan umur-umurnya nambah terus. Maka betul apa yang kita katakan. Jadi bapak-bapak, saya punya teman Pak Punten, teman usia 45 tahun, kerja siang malam, ya Allah Rabbi, mobil banyak, rumah megah, barang kena COVID yang kemarinnya itu, dokter menyatakan hari Jumat sudah sembuh pulang, nggak tahunya Jumat itu dia meninggal dunia. Saya yakin istrinya pasti kawin lagi, dan saya yakin rumahnya itu tidak lagi ditempati sama dia, tapi ditempati laki-laki lain. Kita yang kerja, orang lain yang makanya lebih enak banyak saudara. Begitu Bu, maksudnya apa? Kalau sedekah semua bersama-sama meskipun sedikit-sedikit, alhamdulillah, insya Allah Allah ridho. Cilegon ini bisa dibangun jauh lebih banyak lagi Pak, jauh lebih baik lagi. Insya Allah tahun depan ini akan dicor semuanya ini. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia. Yang ketiga ini Pak, tadi udah ngomong itu, udah dikit-dikit, ini ketiga. Kami ini dilantik tanggal 26 Februari tahun 2021. Berarti di tahun 2021 anggarannya bukan kami yang menyusun, sehingga visi misi kami tidak mungkin berjalan dengan baik.
Anggaran kami baru ada tahun 2023. Jadi anggaran kami baru kepake kalau sekarang bulan Oktober, berarti baru 1 tahun 9 bulan, Pak. Belum ada 2 tahun. Anggaran kami murni belum kepake. Yang seharusnya kami berakhir di 2026, kami ternyata dipotong diskon 2024 kita selesai. Jadi kalau seumpamanya di dalam visi-misi kami ada yang belum terrealisasi, tapi dari 10 itu sudah terrealisasi secara keseluruhan. Dan saya mesti melaporkan kepada masyarakat karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini pemegang kekuasaan sebetulnya. Saya harus melaporkan karena saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa tanpa dukungan dan doa daripada seluruh masyarakat Kota Cirebon yang kita cintai. Maka yang harusnya anggaran kami 2026 berhenti di 2024, berarti ada 2 tahun anggaran kami hilang, Pak. Sehingga dari 10 janji kampanye kami, alhamdulillah tapi sudah 9 hampir 100%. Yang ke-10 itu ruang terbuka publik baru kurang lebih hampir 50% dan itu tidak akan selesai. Kami mohon maaf lahir dan batin. Karena kami takut dengan surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata-kata tapi kamu tidak melakukannya. Ayat ketiga berbunyi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, bahwa Allah sangat membenci dengan orang yang berkata-kata tapi kamu tidak melakukannya. Maka oleh karena itu ibu-ibu mohon maaf lahir dan batin ya. Cuma saya mau nanya, PRT ada PRT? Honor udah naik kan? Honor RT kita ini 1 juta setahun sebulan ini tertinggi se-Provinsi Banten. Alhamdulillah sekarang tanggalnya teratur ya, kurang lebih di bawah tanggal 7 kan. Tanggal 5 betul ya PRT ya. Alhamdulillah sudah kita realisasikan. Masjid udah dibayar belum? Udah dibayar. Udah dibayar belum nih? Hah? Belum. Tiba 20 juta udah dapat belum? Kalau DKM diko udah belum? Atau DKM udah belum? 2022 udah. Ya berarti udah pernah dapat kan? Nah gitu dijawabnya biar enak. Udah direalisasikan. Dana salira RW 100 juta per tahun udah belum di sini? Sudah direalisasikan. Kalau datang kode. Ya termasuk alhamdulillah saya cuma mengumumkan sekarang ini pemerintah Kota Cilegon bulan ini kami akan memberikan 1.900 orang bagi orang Cilegon yang tidak mampu, itu kami bayarin SPP-nya. Ya. Kemudian bagi anak yatim kemarin kami sudah berikan sebanyak 1.280 orang. Kami berikan anak yatim sejak tahunnya 1.200.000. Buat jajan uang 1 juta. Ada 780 orang. Termasuk uang kematian bagi yang miskin sekarang boleh dapat kematian 2 juta. Ya kalau yang mau duluan silakan. Terus kemudian mohon maaf Ibu, sekarang beasiswa full sarjana bukan hanya di seluruh Indonesia negeri tapi swasta sudah, tapi boleh juga buat Mesir. Kami udah buka tahun 2022 ini. Buat ke Madinah, ya buat ke Kairo, Mesir waktu saya, buat ke Madinah, Sudan, ke apa segala macam Afrika bisa. Alhamdulillah terus. Ya, terus kemudian apalagi Pak Wali, SMP negeri 14 kan sudah ada, meskipun kita tahun ini insya Allah tahun depan lah baru jadi SMP 14. Karena dari zaman dulu di sini ini 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008 dari 24 SD negeri. Dari sisi kesehatan, UHC kami dulu waktu kami pegang masih di angka 82%. Sekarang sudah 99,85%. Tinggal 0,15% lagi yang belum terrealisasi. Maka kami, ibu-ibu ada kader di sini, kader tolong diceritakan, kalau ada kader ibu-ibu di sini, tolong ceritakan kepada masyarakat. Kalau dulu untuk jadi UHC itu perlu waktu paling lambat 3 bulan, paling cepat 14 hari. Keburu orangnya meninggal duluan, khawatirnya begitu. Tapi kalau sekarang, bapak-bapak punten ini, yang tidak punya UHC, ART di sini semuanya, kalau dia sakit bawanya ke rumah sakit. Ada
ada 4 rumah sakit, Hermina, Murnia, RSKM, RSUD. Cukup bawa KTP aja langsung dilayani BPJS jadi 1 kali 24 jam. Paling lambat 3 kali 24 jam. Dan mohon maaf bagi bapak-bapak semua yang hadir pada hari ini, ibu-ibu yang sudah punya BPJS, apabila pulang kampung atau berpergian kemanapun, BPJS-nya lupa membawa atau hilang, cukup pakai KTP orang Cilegon aja. Karena dinding kita itu udah link ke BPJS dan KTP orang Cilegon ini berlaku di seluruh rumah sakit se-Indonesia. Amin. Ya, jadi bisa kita realisasikan. Ya termasuk bantuan pakan kuda kita sekarang udah turun tingkat kepakan. Termasuk mohon maaf bantuan modal kita sudah realisasikan 2.000 orang lebih 1 sampai dengan 3 juta. Sekarang lagi kita naik lagi jadi 10 juta dengan 0%. Intinya itu. Terakhir Bu ya, karena kayaknya udah datang dan juga ada satu lagi jadi hadir kiai begini. Terakhir, saya cuma berpesan doakan pemerintah Kota Cilegon. Jikalau seluruh masyarakat Cilegon mendoakan pemerintah Kota Cilegon, saya meyakini insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa terwujud di Kota Cilegon yang kita cintai. Karena Cilegon ini secara PDRB 4 kota terkaya se-Indonesia secara PDRB. Kalau disusun dengan baik dan benar, insya Allah semua masyarakatnya sejahtera. Kalau disusun dengan benar, makanya kami menitip doa setengah menit atau 1 menit saja setelah sholat fardu. Doanya gimana Pak Wali? Terserah dah. Doanya gimana? Tapi minimal, ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan Cilegon ini dipimpin dari mulai RT sampai wali kota dan pemimpin lainnya jadi yaitu orang-orang yang adil ya Allah, orang-orang yang jujur ya Allah. Dan semoga Cilegon tidak ada korupsi lagi ya Allah. Pada saat Pak Lurah mau korupsi nggak jadi gara-gara doa. Pada saat katakanlah Pak Camat mau korupsi, wali kota mau korupsi nggak jadi gara-gara doa. Dan kalau seluruh orang Cilegon ini berdoa sama seperti itu, insya Allah Pak, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa terwujud di Kota Cilegon yang kita cintai. Sehingga tugas pemerintah mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon, tugas masyarakat adalah mendoakan pemerintah Kota Cilegon. Mudah-mudahan ya. Sepakat ya Pak Bu? Wih, semet amat pelit amat. Sepakat ya? Kalau sepakat tadi saya ingetin baca surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, itu wahai orang-orang beriman, kenapa kamu berkata-kata sepakat tapi kamu tidak melakukannya? Keren. Kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci dengan orang yang ngomong sepakat tadi tuh tapi tidak melakukannya. Oh ini, insya Allah di sini pasti ada beasiswa full sarjana, ada pasti, dapat. Ya, nggak mungkin ada. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Doakan saya juga, mudah-mudahan karena saya baru kemarinnya pasang ring jantung ya di bulan Agustus, pasang 2 ring nih. Habis tadi saya katakan kerja yang harusnya 5 tahun ini 3 tahun. Dari kepala jadi kaki, kaki jadi kepala karena takut surat yang tadi itu khawatir saya tidak bisa memenuhi janji-janji saya, maka saya terus berjuang. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan mudah-mudahan ada amalia, mudah-mudahan ada keberkahan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf, ada satu lagi, mudah-mudahan Allah ridho. Karena tadi dicolek Wali ngomongnya panjangan, katanya sekarang kayaknya udah datang. Saya mau suruh dulu nih kayaknya nih, karena kan ibaratnya cipika-cipiki. Amin ya Allah, barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.